minimal siapkan bensinmu, staminamu untuk sampai ronde terakhir. Ya untuk itu ya kan merasa tertantang lah. Oh, kok sampai dia ngomong seperti itu kan, oh ini berarti staminanya tipis kan gitu. Sampai harus suruh menyiapkan gitu ya. Ya untuk tantangan itu kan tetap aku terima juga. Namanya tantangan, namanya cobaan kan harus cobain gitu. Namanya cobain ya, catat ya. Halo Factors, selamat datang kembali di channel YouTube Warrior Combat Club. Tapi kali ini bukan adu orang programnya. Ini ada program baru. Kita ini episode 1 kita mau banyak bahas tentang Warrior Fight Show event kita nanti ke depan. Dan mulai episode ini episode pertama berarti WFS Vol 1. Kita nanti akan mengundang para peserta, para fighter yang akan nanti berlaga di event BFS Vol 1 11 April 2026, dicatat jangan lupa. Nah saat ini kita kedatangan salah satu fighter kita yang paling tampan audius, Hanif Kaslan, The Pretty Boys. Apa kabar bro? Baik sejak ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Hanif adalah salah satu nanti yang jadi peserta khususnya di kategori yang apa ya, kasih nama apa ya, Rising Star. Jadi kita kan ada 2 kategori tuh. Partai pilihan. Partai pilihan nanti kita kasih nama Rising Star lah. Karena tujuannya memang kita mau nge-raise up atau mengorbitkan faktor-faktor dari Madiun gitu. Salah satunya ya dirimu. Ya teman-teman yang dekat sama kita utamakan dulu. Maksudnya gini, ya kita kan mau bangun itu community lokalnya gitu loh. Nah, kan butuh tuh kita naikkan beberapa nama ya anak-anak Madiun dulu, Madiun Raya terutama. Itu makanya kita kasih Hanif slot juga nanti di salah satu partai main event atau partai Rising Star. Itu nanti rencana mungkin sekitar 6 partai ya. Ya, 6 partai. 6 partai pilihan dari kita. Karena ya sebelumnya sudah ada yang menantang. Oke, mungkin sudah banyak sih yang tahu lah soal Hanif. Tapi kan mungkin ada juga yang belum tahu lah cerita soal si Hanif ini. Kamu boleh cerita nggak bro? Gimana ceritanya kok bisa nyasar di dunia combat sport khususnya tinju? Betul. Mungkin kamu boleh cerita awalnya belajar kapan dan di mana, terus sampai perjalanan sampai saat ini. Sedikit cerita ya. Boleh santai. Mumpung ini Pak waktunya masih berapa? 4 bulan ada? Sekitar 5 sampai 4 bulan. 4 sampai 5 bulan lah. Bisa santai. Kamu mendekati mungkin 3 bulan mendekati hari pertandingan ya janganlah. Calon lawanmu berat bro. Enggak salah. Atlet bro. Dikorot atlet lagi ya. Gimana deh? Boleh cerita enggak? Boleh cerita dikit ya. Sebenarnya itu dulu tuh kalem sebenarnya. Kalau yang orang-orang dulu tahu tuh aku nih tipe orang culun. Gitu. Awal masuk Madiun tuh kelas 2 SMP. Cuman dari kecil itu tahun berapa berarti? 2012. Sama kita ini sama-sama pendatang. Aku juga loh. SMP ya. Akhirnya sama usianya. Cuman kan aku masih lebih tua setahun lah dari usia. Iya, aku 2001 tahun. Dulu sebenarnya kalem, orang yang tipikal baik sih sebenarnya. Cuman mungkin gara-gara keadaan ya. Pindah ke Madiun, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, terbuli lah di situ. Murid baru. Dulu kan seragam itu paling beda. Soalnya angkatan baru seragamnya beda. Kamu pindah dari mana? Dari Pelausan. Asli ku Pelausan. Ya. Pondok ini dulu. Aku SD di Pondok, 2 tahun. Rasa terkekang. Ya mungkin SMP kelas 2 tuh pindah SMP mana? Dari SMP 1 Pelausan ke
ke SMP 6 Madiun. Oh, sebenarnya. Dulu kan ceritanya sempat dibully. Aku Hmm. berpikir secara mungkin keras lah ya. Hmm. Nggak punya siapa-siapa, mau ngadu orang rumah kan orang rumah Jauh. orang baik-baik. Saudara di Madiun kan baik-baik semua. Terus? Otomatis kalau dibully nggak ngelawan terus ditindas dong. Ya, Hmm. betul. Akhirnya memutuskan untuk melawan, nggak ada basic segala macam, modalnya nekat. Terus sempet SMA kelas 1 kelas 2 sempat ikut Pertina cuman Ya, intens ya. baru berapa kali latihan nggak ikut lagi, cuman mungkin ya gara-gara pengen cuman belum gitu aja. Oh, berarti memang kalau basic disiplinmu itu dari awal ya tinju berarti. Berarti pertama kali kenal combat sport itu ya tinju zaman SMA tuh. Berarti dulu di Banjarjo. Dulu sempat di Banjarjo. Itu tahun kalian SMA hampir 16, 17. Oh, aku tua ya sakmono. Kali itu aku sempat diajak Mas Kevin Cilik. Tuh. Halo Mas Kevin. Itu yang mengenalkan aku dunia tinju. Tuh, Oh, ini termasuk adik-adik Kevin. Jajaran adik-adik Kevin angkatan pertama. Diajak Mas Kevin datang, ternyata teman-teman juga ada yang ikut juga. Oh, ya udah di situ kita cuma beberapa bulan terus memutuskan untuk sekolah, lalu ya udah mulai vakum, berantemnya di jalan, suka itu onar ya udah lanjutin sekalian. Berarti kalau waktu itu latihan tinju tapi belum pernah yang sampai ikut tanding. Sparring aja belum, tanding belum, baru latihan dasar gitu, nggak bisa mukul. Vakum, terus mulai latihan lagi sama Cesar itu. Sempat di Sambilrejo ya. Iya, yang sama Cesar itu. Ya. Itu ya olahraga buat biar gerak lah, pencing-petan, terus belajar dasar pukulan segala macem, angkat beban dikit-dikit, ya ikut yang ngajak Coach Dendi. Tapi sebelum di Sambilrejo, ini sudah privat dulu sama Coach Witong, Pak Witong. Oh, halo Pak Witong. Sempat dipegang Om Betong juga. Ya. Itu selama 2 bulan. 2 bulan latihannya semua 2 kali 3 kali. Tapi ini tetap dunia malamnya tetap lanjut. Itu yang nggak bikin nggak bisa fokus kan di situ. Aku dari kepikiran jenengmu, nickname-mu tuh kan tak kasih Pretty Boss, tak ganti Party Boss. Party Boss. Kayak lebih cocok itu kayak. Oh iya. Menjerumusnya ke malam, nggak ke pagi. Terus sempat latihan juga sama Boxing Drama. Nah, waktu latihan sama Boxing Drama akhirnya kenal sama aku tuh. Ya, awalnya kan ya kita kan sering latihan sama Dendi. Ya. Ini program enggak yuk. Ya, yuk. Latihan dimanapun tempatnya ada kosong latihan. Ya udah itu awalnya, terus mulailah terbentuk. Dia enggak intens juga latihannya, enggak disiplin segala macam kan, juga kerja juga mesti seneng main juga kan. Terus di situ akhirnya memutuskan untuk ternyata ada event, sempet kan yang Vol 1 kan. Oh iya, ya. Betul. Nah itu gini ceritanya, dia itu kita libatkan di panitia event Vol 1. Jadi enggak. Nah, kayak kebawa itu dia, kebawa. Karena dia kan di sekitaran ring ya, jaga ring jarak sama penonton. Kebawa itu. Nah, waktu itu ini Mas Den, kebetulan waktu mendekati event itu, aku tuh mulai agak deket tuh sama Hanif. Ya. Kita sering ketemu, sering ngopi bareng, sering ngobrol. Itu bocah iki setiap hari aku obrolan iki kudu golek musuh wae. Sampai di Vol 1 event itu, aku bilang gini sama dia, Nif, sabar ya, nanti kita agendakan di Vol 2 kamu harus main. Tak godani terus, pokoknya kalau kamu main, nanti kamu tak jadikan main event. Terus akhirnya kita matchingkan sama Fadil itu, dan ternyata pecah bro.
pertandingan kemarin tuh sama Fadin kan ternyata cukup menyita banyak perhatian. mencita perhatian para gento Semadion itu sempat bikin heboh tuh. Nah, karena aku nggak mau kalau cuman sekedar jadi peserta biasa, bener nggak? Makanya tak challenge. Dia awalnya ngadu-ngadu apa? Kayaknya kok bonyok Omawi sing oleh duit apa deh? Tapi ternyata tak lihat-lihat dia enjoy. Passionnya di situ. Latihannya intens sekali, persiapan waktu itu cuma 2 bulan ya. Nggak sampai Iya. kayaknya 1,5 bulan kali ya. 1,5 bulan. Untuk fight yang Agustus kemarin. Terus aku Itu kan- pesen kan sama dirimu, Heeh. Liv tetap latihan. Aku bilang gitu. Tapi kan sebelumnya kan sama sekali nggak latihan tuh. Ya vakum lama lah. Tiba-tiba Anda ini menawarkan nih Langsung todong, langsung tak salami tuh. Ingat langsung. banget itu di depan Wilujeng gitu. Ya, pas potong. Tiba-tiba apes mau cukur. Apes mau potong. Aku mau potong ketemu. Nah, ini. Nih, gini mah ya. Sana udah deal. Oke. Ya udah, langsung coachku lama nih, coach. Latihan nih. Coach, tanding nih. Bulan apa? Ini. Oh yaudah, persiapanmu dadak berarti. Oke, latihan tiap hari. Siap. Nah, akhirnya di situ mulailah ke bawah. Akhirnya jadi mungkin jadi passion ya udah terlanjur ya udahlah. Habit. Jadi habit kebiasaan. Dari situ disiplinku udah mulai kalau nggak latihan tuh rasanya kayak gimana gitu. Kayak ada yang kurang. Akhirnya emang dasarnya dulu tuh sebenarnya senang olahraga, kayak futsal, basket segala macam tuh senang, cuman kan nggak konsisten. Akhirnya ketemunya mungkin di sini, dulu juga sering berantem di jalan, bikin onar segala macem. Ya kalau nggak ada yang ngikut sebenarnya enggak. Akhirnya ketemu. Tapi keseringan deh Vicky. Sampai bosan aku. Tiap kali ada kabar Hanif owner. Sampai yang terakhir rame itu kan. Kan ada sebab ada akibat itu. Iya. Kan Tidak ada asap kalau tidak ada api katanya. Nyambung lagi, ternyata enjoy sekali kamu bro ternyata. Latihan di sana. Aku lihat hampir tiap hari dia latihan. Makanya aku ngobrol sama Cesar tuh. Kapan hari? Intinya, dia akhirnya ketemu apa ya? Jalan hidupnya. Dari satu memang suka olahraga, dua suka gelut. Kok mana ya Hanif itu? Ya wes, mending kan disalurkan di tempat yang tepat. Dan menurutku kamu dipegang sama Coach Cesar itu ya, kamu berada di tangan yang tepat gitu. Dan kelihatan sekali improve-nya, tak akui itu. Jauh sekali. Apalagi yang terakhir-terakhir ini ya, aku tuh kan update perkembangannya teman-teman itu kan pelatih-pelatih itu sering cerita ke saya. Termasuk perkembanganmu tuh Cesar cerita. Tapi gak usah dibuka lah. Gak enak. Nanti karena ini kan kita nyiapkan fight-nya Hanif juga. Tuh. Nah, untuk event yang berikutnya itu gini bro. Jadi kalau yang kemarin itu kan sifatnya kan open sparring aja sebenarnya, nggak ada menang kalah. Kalau yang event ke depan ini BFS Vol 1 tuh benar-benar pertandingan dan ada menang dan kalah gitu loh. Jadi kita ngobrolnya agak hati-hati. Ya, kan ya itu tadi. Akhirnya kamu tetap konsisten latihan pasca event kemarin. Terus tak tawari lagi main di Dan BFS. sebelumnya mungkin kalau dibilang niat nggak niatnya sebenarnya ya maju mundur. Cuman kan emang kemarin tuh momennya pas ada sedikit gesekan, gitu. Akhirnya ya udahlah, ayo. Ada trigger. Kok malah adrenalinnya kepacu. Naik lagi. Ya udah lanjut. Ternyata konsisten di situ sampai sekarang tuh ya itu lanjut ke sekarang. Nah, terus kita tawari lagi tuh, kita sebagai promotor nawari lagi untuk main di WFS. Nah, yang mau tanya tuh, kenapa kok mau juga main di event WFS? Karena Apa dasarnya? merasa tertantang. Kan tiba-tiba kan ada peserta juga yang di Vol 2 kemarin. Pengen lawan yang bertato. Apalagi tak lihat
Oke, boleh. Jadi tantangan terbaru gitu loh. Bisa disebut namanya juga gak apa-apa. Gak pernah aku nyebut lawan. Oh iya. Kuba Mulia biar Kuba saya Mulia. yang nyebut. Oke, jadi kemarin itu kan ceritanya Kuba ini juga jadi salah satu peserta tuh di event kita yang terakhir. Dia menang KO lah ya itu hitungannya. Iya. Terus waktu selesai tanding itu dia merasa, wah ini promotor ngasih lawannya tuh terlalu ringan. Terus dia bilang di venue tuh, nanti pemenang di partai main event tepukan sama saya, Pak Promotor. Tak catat lah tetap gitu-gitu. Terus kalau memang menarik, kita tuh sebagai promotor kan kalau ada kemungkinan ada partai yang menarik ya pasti kita akan olah gitu loh. Ternyata kita follow up, komunikasi dengan kau, komunikasi dengan coachmu sama Cesar, ternyata challenge-nya ini diambil. Ya tadi juga ada video di akunnya Warung Garasi itu kan si Kuba Mulia ini mau challenge pesilat atau mas-mas bertato. Aku juga bertato, Pak Kira nantang promotor ya bro. Redek aku. Tapi sebenarnya kalau dibilang kok itu emang bebas ya kok. Ini kalau dibilang salah tuh salah lawan ya sih kalau harus nantang yang fisiknya beda gitu loh, yang dari background checknya mungkin latar belakangnya berbeda dengan kehidupannya berbeda. Salah nggak sih? Kalau dibilang salah tuh bisa nggak sih? Ini kalau ini berarti aku Sebagai harus promotor. berpendapat ya. Ya. Ya memang secara background memang beda kan. Kuba itu kan gimana dia Atlet. mantan atlet. Kalau nggak salah prestasinya cukup menjanjikan Ya. juga di Wusu Sanda terutama. Makanya waktu ada challenge dari Kuba itu saya nggak mau memutuskan sendiri nih. Kalau waktu kemarin mematchkan antara kamu dan Fadil itu kan ya sama-sama lah backgroundnya bukan atlet, makanya ya saya putusin aja asal BB-nya masuk, kesepakatan main di BB berapa, rules apa masuk, oke. Makanya ketika ada challenge dari Kuba itu ya saya konsultasi sama pelatihmu, kira-kira gimana Coach Cesar, ada kok di videonya tuh Ngadu orang. di program ngadu orang di channel YouTube ini juga. Menurut Cesar kalau bermain di rules tinju dan waktunya juga masih cukup, dia bisa nyiapkan dirimu walaupun lawanmu tuh seorang mantan atlet dan juga pelatih aktif. Menurut Cesar kayaknya masih bisa Om Hanif. Nah, aku itu percaya sekali kalau Cesar ngomong seperti itu. Berarti dia pasti tahu lah keunggulanmu, strength and weaknessmu tuh dia pasti paham. Kalau dia bilang gitu, siap, bisa Om. Apalagi kalau untuk tahun depan kayaknya bisa aku nyiapin Hanif. Ya udah. Dan menurutku gini bro, ini juga sebagai ajang pembuktian gitu loh. Walaupun seorang fighter yang latar belakangnya bisa dibilang kalau Hanif ini bisa tak sebut street fighter lah ya, backgroundnya bukan atlet. Tapi ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa seorang fighter yang latar belakangnya bukan atlet sekalipun itu kalau mau serius, totalitas latihan dan mempersiapkan diri dengan baik, itu bisa kok. Itu bisa ngimbangin atlet dan itu terbukti di fighter-fighter pro dunia bahkan. Yeah. Banyak sekali pro fighter dunia itu entah di tinju ataupun di MMA itu yang latar belakangnya sebenarnya bukan atlet, masa mudanya petarung jalanan, hidupnya sembarangan. Contohnya siapa? Kalau sekarang yang masih aktif itu Alex Pereira. Alex Pereira itu backgroundnya bukan atlet loh. Lalu Suwargi Pak De Kimbo Slice. Itu juga kan street fighter yang akhirnya dapat panggung MMA dunia di UFC. Jorge Masvidal. Jorge Masvidal. Banyak sekali. Makanya jadi gini. Asal itu tadi, kalau menurut Om Awi itu gini bro. Pertarungan itu seperti pernikahan ya. Jadi memang harus setara, sepadan dan seimbang. Menurut saya, setara, sepadan, dan seimbang itu bukan melulu soal, atlet harus ketemu atlet. Enggak. Ya lihat person to person gitu loh.
Kalau kita lihat walaupun kamu bukan atlet dan sedangkan Kuba atlet, tapi kalau lihat kemampuannya kayaknya cukup setara, ya kita berani untuk mempertandingkan. Jadi tanggapan Komawi mungkin itu sih. Sebenarnya pacuanku juga nggak bisa menang lawan atlet kan Yes. tergantung diri kita masing-masing gimana. Ada challenge juga kan, nge-push dirinya sendiri. Dan tipikal seperti Hanif ini, Mas Dendi. Kamu kan kenal dia lebih lama dari Iya. aku. Pasti paham lah. Orang-orang seperti Hanif itu orang-orang yang suka menerima tantangan. Betul. Challenge itu. Hidupnya kan penuh tantangan. Tantang terus ini. Nah, dan juga gini bro, menurutku ya, beban pertandingan ini bukan di kamu justru, tapi di Lawanmu. Kuba. Serius. Apalagi kalau misalkan sampai istilahnya hasil pertandingan draw aja itu beban loh Beban buat buat Kuba. Kuba. Asli. Sedangkan kau gitu ya, ini pendapatku pribadi. Kau bisa nahan dia imbang aja, kamu udah gagah bro. Ya karena beda kan. Istilahnya level, mungkin jam terbang pengalaman Ya. bertanding di atas ring pasti Kuba kan lebih unggul gitu, lebih banyak. Bisa dibilang event kemarin di Agustus kan kamu debut itu. Debut pertama kali. Bener nggak? Ditonton orang banyak, Dan menurutku bermain kamu, dengan aturan. Mm. Saya kan nggak ada aturan dia mainnya. Dan untuk Komawi kamu cukup bisa mengatasi ring rust itu. Mungkin di round awal tuh kamu masih kelihatan agak ngeblank. Tapi ternyata masuk ke round kedua dan ketiga kamu mulai enjoy, permainanmu mulai fight IQ-mu, game plan-mu tuh yang udah disiapin sama pelatihmu jalan gitu. Waktu round 1 tak lihat kayaknya game plan ini belum jalan memang. Makanya Cesar ketok banget ngorneri, milik Cesar sama Amar ya lebih tepatnya. Waktu masuk ke round 2, oh delok raut mukanya Cesar, oh iki game plan-nya wis ketemu ini. Dan ternyata memang bukan nggak ada menang kalah, tapi menurutku kemarin kamu mendominasi dan unggul lah. Kalau ada hitungan menang dan kalah. Gitu. Makanya nanti di WFS ini mungkin kemarin mau tanya. Tadi kan sudah sempat ngobrol. Targetmu apa nanti melawan Kuba? Ya targetnya kalau kita sebagai vektor kan ya harus menang. Targetnya menang ya. Targetnya tetap harus menang. Menangnya menang desisi atau menang KO atau TKO? Ya kalau bisa KO kenapa tidak? Wih, mantap Kuba. Kalau bisa KO kenapa tidak gitu loh. Targetnya kan harus targetnya menang kan KO loh. Targetnya kan harus di atas langit. Betul. Jatuh pun Target tetap harus di langit. Target KO, bleset TKO lah ya. Nah, TKO lihat bleset aja nanti. ya. Unanimous decision lah. Oke, tapi gini, kita nanti kan pakai sanction Aoki. Walaupun mungkin Hanif itu lebih dekat lah sama saya dan Mas Dendi, kami promotor. Cuman untuk urusan menang dan kalah itu bukan urusan promotor, itu urusan sanction nanti. Dan kami pastikan kami tidak akan Berat sebelah. Ya, kami akan berusaha senetral mungkin. Kami tidak mengurusi masalah menang dan kalah untuk hasil pertandingan. Itu urusan juri. Nah, itu kami pastikan itu supaya kita sebagai promotor pun ya bisa tetap dipercaya gitu. Walaupun karena ya tujuan kita tuh yang dicari itu bukan menang kalah aja, tapi memang benar-benar yang menang yang layak menang. Bukan dibuat-buat. Keren sih. Targetnya KO. Mungkin ada yang kamu pengen sampaikan nih buat untuk Kuba, untuk calon lawanmu. Soal kalahannya. Kuba. Yang kemarin sempat bikin video minimal siapkan bensinmu, staminamu untuk sampai ronde terakhir. Nah. Ya untuk itu ya kan merasa tertantang lah. Oh, kok sampai dia ngomong seperti itu kan, oh ini berarti staminanya tipis kan gitu. Sampai harus suruh menyiapkan gitu ya. Ya untuk tantangan itu kan tetap aku terima juga. Namanya tantangan, namanya cobaan kan harus cobain gitu. Namanya cobain ya, catat ya. Cobain gitu. Kalau tantangan itu harus diterima, kalau tentengan harus dibawa.
Nah, laki-laki kan nggak ada jalan, buat jalan. Jadi gimana persiapanmu ini? Kalau masalah apa? Program latihan, Masih sekarang latihan stabil. seminggu berapa kali? Ya gara-gara mungkin ya gara-gara kerjaan lah ya. Kan udah mulai launching gitu kantorku udah itu. Akhirnya ya tetap aku usahain untuk latihan seminggu ya 3 kali, Rata-rata 3 kali, 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4. Harusnya malam ini kamu latihan. Latihan. Harusnya Tak latihan. todong ini buat syuting program. Ini kita kasih namanya ya Wearer Fight Show Vol 1 aja. Nanti rencananya kita akan mengundang rektor dan peserta. Nah nanti gini bro, selain kita ngundang satu persatu, nanti kalau deket event itu nanti kita bikin program face to face. Jadi nanti kita bertiga, jadi aku, nanti kau sama Kuba gitu. Terus yang lain-lain juga. Nanti kita mungkin nanti minta Umawi minta kamu meluangkan waktu lagi untuk kita syuting sekali lagi. Jadwalkan aja nanti aku. Nanti kita kontak sama Kuba juga supaya dapat waktu yang enak. Nah, ini kan masih 4 bulan ya, kira-kira. 5 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya 5 bulan lah ya. 4 bulan lah. Kan eventnya di tanggal. Oh iya sih, 11, ya. tanggal Dan 11 ini tanggal berapa? April. Tanggal 14 ini. 14. Ya 5 lah, masih 5 bulan. Nah kemarin itu aku lupa, kalian sepakat main di BBH berapa ya? 61 kilogram. 61 ya? Dalam waktu 5 bulan itu cukup lah, kalau menurut saya. Kalau Harusnya cukup sih harusnya. daripada yang lalu nih, kamu persiapan cuma 1,5 bulan Ya. itu Terlalu mepet. Belum bisa ngatasi demam panggung. Satu kan debutku pertama itu juga untuk latihan kan dadak juga kan. Ya, akhirnya mau nggak mau ya tetap harus ngalami cedera-cedera yang nggak diinginkan, tetap harus main ya udah gimana. Dan menurutku kalau 5 bulan, apalagi kan udah dari kamu nggak putus tuh latihan, kan pasti Cesar bikinkan program untukmu tuh. Menurutku programnya dia bisa kecapai tuh kalau sampai Program, strategi, game plan. ya moga-moga sampai hari H kamu bisa jaga kesehatan, nggak ada cedera atau apa. Saya usahakan. Aku tuh penasaran ini. Kayaknya kan Hanif ini kan sekarang udah mulai enjoy. Latihan juga enjoy. Nggak ada beban. Terus ini kan sudah mau masuk ke pertandingan keduanya. Nah, ini yang ingin aku tanya tuh gimana nih? Kok kamu kayak jalan hidupku ini, passionku ini. Saya mungkin itu loh. Dulu kan sempat ngerasain stamina aku kok terbuang di harus di olahraga, tenagaku panjang gitu. Ternyata kan di situ mulai mungkin ya progresku harusnya di situ. Cuman kan setelah pergaulan segala macam ya ini tak bentuk lagi di sini. Kan waktu persiapan 1,5 bulan itu kan benar-benar berhenti total yang harus mengurangi semuanya, begadang, minum, Sampai ngerokok pun enggak itu ya. ya. Sampai dari hal eksternal pun tak singkirkan yang kayaknya nggak perlu lah, ntar dulu. Kayak mengganggu pikiranku ntar dulu. Gitu kan, soalnya kan emang bener-bener mepet 1,5 bulan kan, nggak waktu yang lama juga tuh. Ya itu yang aku senang itu darimu itu. Kamu tuh ketika komit dengan sesuatu, kamu total. Dan aku mengapresiasi itu. Ketika kita udah deal salaman itu, ya kamu komit. Detik itu langsung telepon. Detik itu kamu langsung lepas rokok, Langsung tak nggak telepon minum lagi ya. Sar, langsung berangkat latihan tanding. total. Apalagi ini ya udah dapat pengalaman kemarin, pasti beda lah. Lebih pede. Walaupun tantangannya lebih berat.
target penonton pun nanti pasti lebih banyak bro daripada event yang lalu. Lalu dari awal-awal itu waktu membicarakan di event ini main lagi, kami berdua ngobrol tuh Mas Dedi. Dia request, Om aku tuh pengen banget tanding di ring besar, ring panggung. Percayalah kami usahakan untuk event berikut ini BFS. Ya pasti kita bikin BFS Hall 1 ini skalanya akan lebih besar, konsep acaranya akan lebih bagus daripada Funboxing volume 2 kemarin. Tiap kali event itu Om Awi, Mas Dendi itu pengennya selalu ada progres lah, selalu ada improve. Jadi apapun masukan dari peserta, dari penonton, dari tim kita sendiri, bahkan dari netizen pun, selama saran masukannya itu masuk akal dan bisa kita eksekusi, kita usahakan kok. Ya termasuk nanti kita akan siapkan ring yang proper dan tempat yang proper untuk Warrior Fight Show. Warrior Fight Show 1. Salah satu jajaran main eventnya nanti Hanif The Party Boys. Party ya. Udah ganti Party lagi ya. Party. Karena VT terakhirnya dia kemarin yang kita post di medsosnya kita kan bawa Hennessy itu ya, party. Dari Pretty Boys jadi Party Boys. Kayaknya lebih cocok ya. Nah, soal perkembangan dunia combat sport ini nih. Ya. Sekarang kita mau masuk ngobrol soal ini. Di Madiun sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kan kita lihat ya apalagi kita bikin event itu kan lumayan tumbuh subur tuh. Sasana-sasana ramai, banyak yang latihan di sasana-sasana, lalu juga akhirnya terbentuk lahir sasana baru, komunitas baru di combat sport. Nah, tanggapanmu sendiri sebagai seorang mantan street fighter yang suka onar dan akhirnya sekarang mendapatkan tempat bertarung di tempat yang seharusnya, mungkin kamu boleh ngasih tanggapan atau masukan, apalagi buat junior-juniormu tuh, ada adik kita, lalu tanggapan secara umum lah soal dunia combat sport di Madiun, harapanmu apa, mungkin kamu bisa sampaikan. Untuk progresnya tuh senang aku sebenarnya, dunia combat sport kayak gini maju lagi kan. Jadi sekarang kan nggak banyak yang berantem di jalan, tapi dikit-dikit ayo sparring. Nah pasti kan butuh camp, pasti butuh olahraga. Nah dari sisi itu kan akhirnya terbentuk juga olahraga kan. Investasi paling besar itu sebenarnya nggak cuma masalah uang, kan fisik sehat, sehat sampai tua umur panjang itu investasi loh. Betul sekali. Terwadai banyak sasana akhirnya tumbuh, banyak mau latihan kan, akhirnya juga sasana kan mulai berkembang lagi, nggak yang kayak dulu males-malesan segala macam kan. Sekarang malah lebih semangat gitu. Bener, kalau nggak ada event itu ya nggak ada semangat untuk latihan. Bener nggak? Makanya kita targetnya itu WFS Vol 1 di April nanti ya akan berlanjut terus. Kalau bisa tahun depan ini kita bikin langsung 3 volume. Targetnya kami loh ya, muka-muka kecapai. Jadi kami butuh dukungan dari banyak pihak lah, termasuk sponsor, investor. Kalau mau berkomunikasi dengan kami tentang Warrior Fight Show Vol 1, 2, dan 3 langsung, kita mau bikin di tahun depan ini 3 event sekaligus, bisa hubungi saya. Nanti nomor WA-nya ada di sini. Dan aku juga sempat punya pikiran, kalau nggak ada event, kita latihan itu buat apa? Betul. Kalau nggak ada wadahnya, akhirnya di ujung-ujungnya latihan buat berantem di jalan kan yang merugikan. Sekarang kamu ngerasain itu ya? Akhirnya berpikiran jernih ya? Akhirnya tuh ada event nih. Eman ya? Bener, sekarang ngurusin orang luar, paling ya gesekan dikit. Wah, sekalian. Itu maksudku. Udah, itu aja cukup sebenarnya. Akhirnya kan kita berpikiran, ada event, mendingan latihan buat persiapan event aja gitu loh, daripada sudah di jalan. Ya kalau ketemunya orang sama-sama latihan, kalau enggak kan juga sebenarnya kasihan yang di itu. Terus gini loh, di jalan itu kan nggak ada aturan. Kadang kita jago berantem pun ya, apapun lah.
kadang musuhnya iki ambek watu, Betul. musuhnya ambek sajam, musuhnya ambek paving lah. Ya ngapain Seadanya. gitu loh. Takutnya kan juga kalau hal-hal yang tidak diinginkan kan terjadi. Orang di jalan kan juga nggak pengen tahu bapak ibunya. Oh, akhirnya cacat segala macam kan itu merugikan gitu, merusak masa depan seorang juga. Belum bisa lagi di kalau situ. urusan sama yang berwenang. Nah itu kan pasti untuk kerjaan juga pengaruh, Ya. untuk di keluarga, di kehidupan luar pun pasti juga berpengaruh misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu gini ya, sejelek-jeleknya orang yang latihan di Sasana, itu kalau misalkan ketemu sama orang yang benar-benar awam dan nggak punya basic, Kan pasti itu kita kan membahayakan Bukan. bro. Itu satu pukulan telak aja di area vital. di Pasti area vital, itu sangat membahayakan. Makanya untuk teman-teman itu ya yang latihan di Sasana, jangan sembarangan pukul orang. Setiap pukulanmu itu ada harganya. Mending kamu pakai pukulanmu itu di tempat yang tepat, kamu dapat prestasi, bukan dapat masalah, dicekal polisi. Betul. Makanya kita bikin BCC, terus kita bikin event BFS. Yang lalu 2 kali event kita bikin fight boxing. Itu tujuannya salah satunya untuk itu bro. Supaya teman-teman yang suka berantem, itu ada salurannya gitu loh. Tempat yang tepat, terwadai. Tuh. Itu kegelisahan itu yang coba kami wujudkan lewat yang kita kerjakan ini. Benar nggak Mas? Betul. Mungkin ini penutup kita di acara Warrior Fight Show, program baru kita untuk mengundang para fighter dan para peserta nanti. Mungkin harapan dan tanggapan soal WCC dan WFS ini apa Mas? Tanggapan untuk event WCC kita sebagai promotor dan BFS eventnya mungkin nanti. ada masukan juga. ya kalau bisa tuh event-event seperti ini tuh terus berkembang gitu. Jadi nggak stop di FOL 1, 2 sebenarnya Bu ya, gara-gara mungkin ya dari hal-hal problematik di luar lah ya. Ini kan soalnya kan emang harus terus berkembang biar terbentuk juga kan. Kita kan di Kota Madiun kan juga butuh atlet buat Betul. mendukung pemerintahan, membentuk atlet-atlet juga gitu. Sebenarnya kan perlu untuk menjunjung tinggi kota, membawa nama baik kota kan juga perlu sebenarnya. Gak cuma yang event buat ini tetap butuh atlet-atlet yang bagus. Ya, kami akan tampung bro. Kalau kamu bekerja keras, berlatih di Sasana, percayalah Om Awi, Dendi, dan teman-teman kami tim IWCC juga bekerja keras di balik layar untuk mempersiapkan event, untuk cari duit, segala macam lah. Bangun IP-nya. Kami berharap ya kami bisa konsisten. Event ini akan terus berlanjut dan supaya lahir seperti yang kamu bilang tadi, banyak faktor yang berprestasi dari Madiun gitu loh. Sebenarnya tak lihat-lihat juga sayang banget soalnya yang udah dulu sempat latihan lama, sempat jadi artis segala macam, akhirnya nggak ada event, akhirnya jadi nggak latihan. Kayak Nero. Nggak nyebut loh, Ro. Nggak nyebut aku, Ro. Nero itu salah satu favoritku. Dia konsisten. Ya dulu tapi ya. Ini vakum lama, makanya itu dia kemarin tak challenge itu untuk menerima Theo itu. Supaya dia ada tanding lagi. Dan terakhir tanding waktu kita Di Surabaya. Ke Surabaya itu kan. Itu udah besar. Awal tahun ini. Berprestasi loh sebenarnya Nero. Pasti, tapi ya itu. Pernah lihat Nero kalah kan? Enggak. Belum. Enggak kok belum. Pernah. Aku belum. Aku belum. Dulu awal-awal dia tinju ya, kalah. 2 kali. 2 kali kalah awal ya. Akhirnya comeback. Nah itu mentalnya bagus termasuk. Dulu loh ya. Tapi sekarang, latihan. Jangan. Orang-orang lama yang berprestasi loh sebenarnya itu sayang banget kalau harus stop dan harus vakum dan nggak dilanjutkan kan akhirnya kan kita nggak tahu jalan kita masing-masing. Misalnya jadi artis segala macam, kayak nyari duit, pokoknya nyari duit di combat sport kan nggak tahu juga. Nero nanti akan main rules tinju juga di kelas heavyweight 95 plus. Kelas berat. Lawannya Theo Bagus dari Mabes 212. Jadi salah satu yang udah jadi nih ya, yang pasti itu kan kamu sama Kuba.
lalu Nero sama Theo, Hadi sama Dito. Hadi dan Dito. Ya. Kebetulan Dito juga join di camp tempatmu latihan di FitFit juga. Lalu partai ceweknya kita juga kasih main event untuk cewek, nanti Cici. Cici sama Scar. Yang lain-lain belum bisa tak spill karena kan belum fix gitu loh, belum 100% jadi. Tapi 4 ini yang udah kebungkus tuh. Tadi ya, untuk heavyweight-nya Nero dan Theo, lalu Hanif Kuba, Hadi Dito. 2 ini kan tinju tuh nih. Ya. Lalu 2 lagi nanti Kick and Punch, Hadi dan Dito, dan Sekar sama Cici. Nah mungkin ada slot 2 lagi kali. Tinggal 2. 2. Ada 2 slot untuk yang kategori Rising Star. Kita ini masih proses. Ya masih diproses, masih proses godok ini. Boleh jadi pesen nggak sih? Boleh dong. Ini bibitku ada 2 yang pengen tak tentu sebenarnya. Nah itu tuh. Satu camp juga. Ini ada 2 orang bocah ini harus jadi. Sebenarnya harapanku harus jadi. Gitu. Sebut namanya itu Yoga. Sama Yoga sama Berlin. Yoga dan Berlin ini adik-adiknya Hanif ini. Kamu di-challenge sama abangmu ini. Kalau sampai nggak jadi, awas aja. Tapi kemarin Berlin itu ya. Kemarin kita kan agak underestimate itu bro. Kita berdua khususnya, kita ngobrol soal Berlin itu. Event yang terakhir kemarin. Oh ya, yang Cuman targetku waktu itu kan, kalau anak ini nggak kapok aja udah bagus loh. Ternyata malah ketagihan. Dia nggak sabar pengen tanding lagi. Bagus lah. Kalau Berlin kan udah ngerasain debut tuh. Ayo Gan, kamu Gan sekarang. WFS Vol 1. Makanya 2 ini itu tak suruh fokus tinju aja. Jangan yang lain-lain dulu, fokus ke ini dulu. Jadi, tapi yang terakhir Berlin main kick punch ya. Kick punch. Jadi tinggal yoga ini nanti gimana progresnya. Soalnya kalau yoga di tempat latihan kan sama aku partnernya. Ya. Oh, partner drill. Dia partner drill segala macam. Kalau dia latihan pasti sama aku. Aku sampai bilang coach aja di atas tak cekal ya. Si Berli itu kalau menurutku biar di kick and punch saja. Iya. Kayaknya dia punya apa istilahnya bakat di kakinya. Jadi untuk konversi di tinju kesulitan lah. Iya. Biar fokus di kickboxing aja. Karena dia kan sempat kemarin ngobrol juga sempat mau fokus di tinju. Oh si Berli. Si Berli. Kan dia kan juga kuliah di Surabaya tuh. Kalau di sana latihan di mana? Oh di sini masuk ke aman. Menurutku aman sih, harusnya pulang-pulang udah medali lah. Ayo Ber, Gan semangat ya, latihan terus konsisten, apalagi latihan pasti ditemani sama Mas Hanif. Jadi ya gitu, harus bisa menyalurkan itu tadi bro, energi yang positif buat motivasi yang lain. Makanya kalau mereka datang tuh pasti aku seneng. Wah, tak sparingi agak kenceng nih. Biar cepet jadi gitu loh. Biar nggak kaget kalau sama orang luar gitu. Bukannya aku tuh menyiksa kalian, tidak. Jangan berpikiran buruk. Jangan sakit hati. Nggak apa-apa sakit hati di camp daripada sakit hati di ring nanti. Lebih baik tumbang di ring daripada di sasana. Lebih baik tumbang di daripada di mending berdarah-darah di tempat latihan daripada berdarah-darah di atas gelanggang itu. Iya enggak? Ya. Betul enggak? Oke, gitu aja. Dulu Mawi, mungkin sebagai penutup untuk calon lawannya. Pesan-pesan untuk calon lawannya. Oh iya, pesan lah. Ngomong ke Kuba, apa yang pengen kamu sampaikan ke Kuba? Kita pengen tak sampaikan ya, terima kasih udah di call out, jadi semangat. Membara lagi. Itu aja. Oke, Kuba. Sampai ketemu nanti ya. Kita akan undang Kuba juga untuk ngobrol sama kita. Oke, gitu aja guys. Sekali lagi kami ingatkan, Warrior Fight Show volume 1 akan kita eksekusi di 11 April 2026. Nantikan, catat tanggalnya. Kalau teman-teman yang mau ikut jadi peserta, mulai persiapkan diri kalian sebaik mungkin, latihan sekeras mungkin di sasana kalian masing-masing. Betul. Dan juga teman-teman yang nanti mau meramaikan nonton, catat tanggalnya 11 April 2026. Jangan kemana-mana, jangan keluar kota, di Madiun aja, supaya nggak kelewatan nih event kita nih.
Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kita, IG, dan subscribe akun YouTube ini. Oke, komentar sebanyak-banyaknya, share video ini ke keluarga kalian, grup-grup keluarga, grup-grup mabuk, grup-grup party, komunitas-komunitas kalian ya. Terima kasih, gitu aja. Maju terus Kombesport, maju terus Kombesport khususnya di Madiun. Salam Kombesport, salam Rokoplan, dan